Teman-teman memperhatikan atau tidak kemarin pada Hari Buruh 1 Mei 2025 yang diperingati oleh sahabat-sahabat buruh kita. Saya melihat ada yang aneh dan janggal dari pergerakan buruh kita kali ini. Buruh itu identik dengan perjuangan, identik dengan aksi, identik dengan melakukan aksi-aksi demo, perlawanan, menuntut kesejahteraan karena memang sejarah buruh dari sejak zaman dahulu kala sampai sekarang selalu menjadi kelompok yang termarginalkan. Buruh selalu menuntut kesejahteraan karena upah buruh tak pernah bisa membuat buruh sejahtera. Tetapi ada yang janggal, ada yang aneh. Ketika koordinator-koordinator aksi-aksi buruh, koordinator-koordinator kesatuan-kesatuan buruh tampak terlihat justru bukan buruh pekerja, tetapi orang yang sudah seperti menjadikan perkumpulan atau organisasi buruh itu seperti sebuah korporasi yang menghasilkan keuntungan. Saya melihat para tokoh-tokoh buruh ini hidupnya sudah sejahtera dan sangat menikmati dunia saat ini. Yang aneh bagi saya kemarin 1 Mei, perayaan Hari Buruh dilakukan oleh pemerintah. Saya harus menyatakan yang dilakukan Hari Buruh di Monas itu adalah Hari Buruh yang dilakukan oleh pemerintah, bukan yang dilakukan oleh buruh. Mengapa demikian? Banyak kejanggalan, keanehan yang saya lihat pada Hari Buruh 1 Mei tersebut. Buruh seperti kehilangan jati diri yang biasa terkenal dengan aksi dan perlawanan serta perjuangan, tiba-tiba disuguhi dengan tontonan konser dan mengglorifikasi, tepuk tangan, hore-hore untuk memeriahkan atau mengglorifikasi nama penguasa yang justru selama ini penguasa adalah musuh dari buruh karena penguasa selalu mementingkan pengusaha. Nah, inilah yang aneh bagi saya, kenapa buruh ini kemarin di Monas seperti kehilangan jati dirinya, seolah-olah buruh ini semua sudah sejahtera. Seolah-olah para buruh kemarin yang di Monas itu sudah tidak punya beban persoalan lagi terkait permasalahan buruh. Seolah-olah buruh yang hadir di Monas kemarin itu persoalan-persoalan kesejahteraan, persoalan perburuhan telah selesai bagi mereka dan saatnya sekarang menonton konser dan bertepuk tangan mengeluh-elukan penguasa dan mengeluh-elukan para koordinator yang membuat acara tersebut. Saya agak miris, padahal saya melihat bahwa buruh kita saat ini menjadi pihak yang masih tertekan hidupnya akibat upah minimum yang selalu menghimpit dan menjepit. Dan belum ada jalan solusi yang baik untuk buruh. Tapi mengapa kemarin mereka hadir di Monas untuk sebuah konser dan mengglorifikasi, hore-hore, tepuk tangan, memuja-muji para penguasa, yang mana penguasa ini adalah pihak yang selalu menekan kesejahteraan buruh. Ironisnya, sebagian buruh juga ada yang melakukan unjuk rasa di DPR dan mereka tidak tergabung di aksi perayaan Hari Buruh yang dilakukan oleh pemerintah di Monas. Mereka lebih menuntut haknya di DPR, mengajukan tuntutan-tuntutan. Salah satu saya lihat bahwa yang diminta dicabut itu adalah tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ada dua kelompok buruh yang terpisah kepentingan. Mungkin yang demo di DPR itu masih merasakan beratnya beban hidup dan ingin berjuang mensejahterakan buruh sesungguhnya. Sementara yang di Monas itu adalah kelompok buruh yang merasa sudah sejahtera, tidak ada beban lagi, dan sudah mengglorifikasi penguasa. Padahal Undang-Undang Ciptaker itu adalah hasil dari pemerintah dan penguasa. Sebagian buruh kemarin di DPR menuntut pencabutan undang-undang ini, tetapi di Monas mereka tepuk tangan kepada penguasa dan koordinator-koordinator acara yang menyiapkan konser tersebut. Saya tidak terbayang ya berapa banyak kemarin anggaran yang dihabiskan untuk mendatangkan buruh sebanyak itu di Monas dan menyiapkan panggung serta aksi konser musik yang dilakukan di Monas itu. Biayanya pasti tidak ringan, bisa puluhan miliar, bisa ratusan miliar, saya tidak tahu. Jadi apa yang menjadi fokus saya kali ini adalah soal kesejahteraan buruh. Kalau ditanya saya di posisi mana, saya berada di posisi teman-teman buruh yang kemarin melakukan unjuk rasa di DPR. Karena memang kesejahteraan buruh ini masih harus kita pikirkan bagaimana supaya beban hidup mereka tidak terus terbeban.
Karena upah minimum selalu menekan mereka. Dan kalau buruh-buruh yang hadir di Monas kemarin mungkin mereka sudah sejahtera, ya biarlah mereka tidak usah mendapat dukungan dari masyarakat lagi untuk berjuang sebagai buruh. Yang kita dukung adalah buruh-buruh yang kemarin melakukan unjuk rasa di DPR dan di berbagai daerah. Karena banyak juga saya mendapat informasi demo di berbagai daerah terkait Hari Buruh. Mereka tidak ikut serta perayaan hore-hore di Monas yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan sahabat-sahabat buruh, mari kita berjuang untuk kesejahteraan buruh dan bagaimana supaya buruh ini tidak lagi tertekan dan bisa lebih sejahtera hidupnya. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.